Halo semuanya, selamat datang kembali di LMS IDN. Kali ini kita akan membahas transport layer ya teman-teman. Dan pembahasannya nanti ada overview TCP UDP dan communication process dan spesifiknya mengenai port number. Oke, kita mulai pembahasannya dari si role responsibility-nya apa nih? Responsibility dari si transport layer adalah provide logical communication between application. Ya, jadi contoh, ketika kita mengakses nih, misalkan google.com, tapi kita bukanya multiple tab, ya, multiple web pages di situ ya. Berarti kan kalau kita cek ya, berarti di situ ada satu source IP, satu destinasi IP Google. Tapi gimana caranya membedakan dua sesi komunikasi tersebut ya? Dan ini di mana kita menggunakan si port number ya jadinya nanti ya. Ini fungsi dari si transport layer. Nah, lalu di sini juga akan melakukan segmentation and multiplexing ya supaya bisa mengakses beberapa komunikasi secara bersamaan. Maksudnya kita bisa buka email, mungkin websitenya yang beraneka ragam ya dalam mungkin satu komputer yang sama ya. Beberapa sesi komunikasi bisa dijalankan. Gitu. Nah, sebelum nanti kita bahas ke si port numbers-nya, ya di sini saya akan membahas mengenai dua protokol yang paling jadi pembahasan utamanya lah dari transport layer. Dan tadi udah sempat kita bahas juga ya di introduction video OC. Ini ada Transmission Control Protocol dan juga User Datagram Protocol, TCP atau UDP. Nah, TCP di sini ya, provide reliability dan flow control. Artinya nanti si TCP ya, dia akan memberikan gitu ya di sini ya fitur-fitur seperti oh kita mau ngirim paket data. Paket data tersebut nanti sebelum dikirimkan kita harus kenalan dulu sama si penerima paketnya. Ya, penerima paketnya bisa memproses data dalam berapa data dalam satu waktunya, gitu. Takutnya kalau kita ngirimnya kebanyakan, ya receivernya nggak kuat, gitu. Nah, nanti ada nego dulu, kenalan dulu, baru ngirim datanya. Dan setiap kali kita ngirim data, itu paket datanya akan dikasih tagging. Bukan tagging, sorry, sequence number. Di mana si sequence-nya itu akan memberitahu, misalkan, oh ini paket nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Supaya ketika misalkan paket nomor 3 hilang di tengah jalan, nanti bisa dikirim ulang, ya, retransmission. Lalu nanti kita taunya misalkan paket nomor 3 hilang atau misalnya paket nomor 5-nya hilang gimana gitu ya. Nah, ini harus ada acknowledgement ketika penerima menerima datanya gitu ya. Nah, kalau UDP di sini basic function aja ketika kita mau ngirim paket data ya. Jadi connectionless, base effort tadi ya sama seperti karakteristik di IP gitu ya. Dia ngirim cocok misalkan buat aplikasi-aplikasi protokol nih, misal kalau TCP yang perlu reliability ya. UDP ini biasanya dipakai buat utility application ya. SNMP email, DNS buat lookup domain ke IP address, DHCP server, VoIP, video conference ya, streaming tadi itu UDP gitu. Jadi bukan berarti oh lebih bagus TCP, lebih ke oh masing-masing ada penggunaan khususnya masing-masing gitu. Nah, terus si TCP di sini ya. Nanti kita ketika misalkan ini ilustrasinya melewati beberapa router ya teman-teman di sini maksudnya melewati beberapa router ya di sini juga melewati beberapa router karena bisa pakai beberapa rute ketika kita mengirim paket di layer 3 itu routingannya gitu ya. Nah, kalau TCP nanti akan melakukan reorder paketnya ke original order. Makanya ini lebih takes time dibandingkan UDP. Ya, UDP soalnya nggak harus di reorder dulu. Misalkan tadi sequence 1, 2, 3. Oh, misalkan yang nyampainya sequence 3 dulu. Ya, kalau TCP kan berarti dibenerin dulu. Oh, 1, 2, 3 dan seterusnya. UDP tidak gitu. Makanya dipakai rata-rata ya buat ya aplikasi utility ya yang nggak perlu pengiriman paket datanya harus lengkap, harus misalkan eh,
apa namanya ada error retransmission, nah itu dipakainya nanti bisa pakai UDP begitu. Nah, TCP dan UDP nantinya akan menggunakan port number karena tadi salah satu fungsi utama di layer keempat manage multiple simultaneously conversation gitu. Jadi komunikasi yang banyak tadi ya, buka beberapa tab Google misalkan, buka beberapa tab apa misal detik.com gitu ya. Nah, ini akan dipisahkan pakai port number yang berbeda-beda. Ketika saya mengakses HTTPS misalkan, maka di sini destination portnya adalah 443. Nah, jadi misalkan saya mengakses Google HTTPS ya, destination portnya 443. Nanti ada juga destinasi IP, ya ada juga destinasi MAC. Ya. Nah, si source portnya ini bakal beda-beda untuk setiap misalkan ya tab Google yang kita buka di browsernya gitu. Jadi misalkan buat tab yang pertama 51191, berikutnya misalkan 51192 dan seterusnya. Nah, si port number ini nantinya ada groupingnya di mana kita punya 3 grup, well known, registered, dan juga private atau dynamic port. Buat si source port yang tadi ya, kenapa angkanya 50-an ribu? Karena dia biasanya masuk ke private or dynamic port. Sementara kalau misalkan aplikasi HTTPS misalkan tadi ya, kenapa 443? Karena dia masuk ke well known. Ini adalah port number yang di-reserve untuk common or popular services yang dipakai sama orang banyak. Kalau register port ya, misalkan di sini ada satu perusahaan yang pengen register misalkan port number, ini contohnya Cisco, misalkan register port number 1812 buat radius. Misalkan IDN punya aplikasi sendiri, bikin game online misalkan gitu ya. Nah, nanti bikin port numbernya misalkan, oh kita booking port number 33310, ya masih masuk range ya, 33.000 buat gamenya IDN khusus misalkan gitu. Nah, itu bisa gitu. Ya, dan kalau kita sebagai POV-nya orang jaringan atau engineer gitu ya, mungkin kita harus hafalkan beberapa port number yang ada di well-known port gitu ya, supaya kita nanti ketika apa diminta buat melakukan testing, gimana networknya down atau tidak misalkan gitu. Coba testing connectivity-nya. Nah, kalau connectivity biasanya sebatas pakai comment ping aja udah cukup. Tapi buat ngetes misalkan bisa nggak HTTP traffic dilewatkan ke jaringan kita. Oh, berarti nanti kita harus tes misalkan pakai nomor port 80. Ya, nanti kita tes dulu misalkan ya kalau normal ya nanti kita bisa berkomunikasi berarti dari sisi network udah aman nih gitu. Ya, jadi ini dihafalkan ya, dan ini nggak terlalu ya nggak harus kita hafal yang well known semuanya 1000 ya. Kita hafalkan yang paling sering dipakai aja. Ya. Nanti juga hafal sendiri lah kalau udah di jaringan lumayan lama lah ya. Dan mungkin itu untuk pembahasan di transport layer alias di layer keempat ya. Semoga teman-teman bisa memahami pembahasan video kali ini ya, dan akan saya cukupkan. Terima kasih. See you on the next video. Bye bye.